Oke, Silakan dok. kucingnya jamuran ya. Obat yang cocok katanya apa dok? Balik lagi, jamur ini banyak banget jenisnya. Jadi mungkin perlu dilihat dulu jamurnya ini seperti apa. Apakah ringworm kah? Atau pokoknya macam-macam lah. Idealnya sih kalau mau aman, periksakan ke dokter. Biar nanti obatnya disesuaikan dengan jamur apa nih yang kena. Gitu. Cuman kalau mau melakukan secara mandiri, misal mau lakukan di rumah, boleh juga. Mungkin obat-obat yang misalnya salep, obat-obat topikal ya, obat-obat yang penggunaannya di luar. Nah, jadi supaya tidak atau terhindar dari resiko overdosis obat gitu. Jadi biasanya sih ya udah kita pakai salep jamur yang untuk manusia pun boleh. Nah, cuman kekurangannya kalau salep ya berarti kucingnya harus dicukur dulu atau mungkin dibotakin di area yang ada jamurnya. Nah, supaya si salepnya ini nempelnya di kulit, di jamurnya itu, bukan di rambutnya. Soalnya biasa juga masih ada rambutnya di situ, ya udah diolesin salep, akhirnya nggak efektif. Atau malah jadi lembab karena kelembabannya terperangkap oleh rambut-rambut di sekitar jamur tersebut. Nah, malah bisa jadi sih malah makin parah. Nah, terus kemudian kekurangannya kalau kita pakai salep, salepnya ini nggak boleh terjilat sama si hewannya. Jadi kalau misal di area-area yang mudah dijangkau sama hewannya, misal mudah terjilat, nah berarti harus menggunakan kolar atau pelindung di bagian leher itu supaya dia nggak bisa menjilat salep itu. Jadi memang kalau pada hewan peliharaan sih sebenarnya jauh lebih bagus kalau obat minum sih sebenarnya. Karena itu tadi, kalau salep sih terlalu banyak kekurangannya, jadi kurang recommended lah. Cuman kalau obat minum ini perlu menggunakan dosis, karena sebenarnya pada dasarnya obat itu kan juga racun juga sebenarnya. Nah, supaya tidak berbahaya untuk kucingnya, baiknya coba diperiksakan dulu ke dokter hewan supaya dokternya tahu nih, oh ini jenis jamurnya ini, obatnya harusnya pakai yang ini, seperti itu. Kayaknya sih kasus-kasus jamur yang tidak kunjung sembuh mungkin bisa jadi karena waktu awal pengobatannya tidak tepat, atau misalnya nih dosisnya tidak sesuai, atau mungkin pemberiannya bolong-bolong, itu bisa jadi akhirnya dia persistensi jamurnya seperti itu. Biasanya sih ini kan obat jamur ini sebenarnya tidak boleh dijual bebas ya, apalagi obat jamur yang oral yang diminum. Yang diminum itu nggak boleh dijual bebas karena ada resiko si jamurnya bakal kebal atau si jamurnya bakal tumbuh jadi lebih kuat, bahkan kebal dari obat-obat yang mungkin tersedia gitu. Jadi gitu, balik lagi ke tadi, kalau untuk penanganan jamur atau mungkin apapun itulah, sebaiknya memang periksakan ke profesional, supaya kita tidak melakukan self diagnose atau menerka-nerka sendiri. Soalnya biasanya nih kalau misalnya kita, ini kucing saya kenapa ya? Oh mungkin begini, mungkin begini. Tanya Google pasti dia lebih-lebihkan. Gitu. Akhirnya mungkin terjadi kekhawatiran yang berlebihan. Akhirnya coba obat sana sini. Mungkin waktu pemberiannya akhirnya tidak tepat atau mungkin keliru. Nah, akhirnya bisa terjadi jamur yang persisten atau jamurnya jadi kebal terhadap seluruh jenis obat. Akhirnya tidak bakal bisa sembuh. Jadi makanya periksakan ke dokter. Di MPC murah. Ya silakan langsung datang ke ciri-ciri kucing alergi seperti apa ya? Alergi apa dulu ini? Kalau di kedokteran itu alergi itu luas banget gitu. Cuman mungkin yang biasanya kita tahu alergi itu kayak gatal-gatal, bahkan batuk-batuk juga bisa jadi alergi, bersin-bersin bisa jadi alergi. Cuman kalau misal nih alergi pada kulit, ya berarti dia bakal ada rasa gatal atau kulitnya kemerahan, atau mungkin bahkan sampai ada iritasi atau perlukaan di situ, itu bisa jadi alergi. Atau misal kucingnya bersin-bersin,
karena suatu hal, misal karena debu, itu tidak bisa disebut alergi gitu. Jadi alergi yang mana dulu nih kayaknya dimaksud. Cuman yang jelas kalau pada kulit sih pastinya alerginya itu kemerahan, dia bakal rasanya rasa gatal atau rasa sakit. Nah, terus kemudian mungkin bisa sampai menebal kulitnya. Apa tanda-tandanya kucing stres? Kemudian cara menghilangkan stresnya gimana? Perlu healing atau gimana, Dok? Oke, biasanya sih harus staycation ya. Kalau kucing-kucing yang kelas tinggi gitu kan harus ke Maldives atau apa gitu, atau pokoknya ke liburan ke luar negeri lah, ke Turki lah minimal gitu. Biasanya sih seperti itu. Oke, enggak ya. Jadi kalau untuk stres pada kucing ini sebenarnya setiap kucing itu bakal beda-beda. Ada yang takut kalau suara berisik, ada yang takut atau stres karena banyak orang, ada yang takut kalau misalnya dia baru lihat orang ini, atau mungkin ada yang stres kalau misalnya dia keluar rumah, dibawa jalan-jalan atau apa, itu juga ada. Jadi kalau untuk ini mungkin owner jauh lebih tahu lah kapan seperti apa kucingnya bakal stres dalam kondisi yang seperti apa. Cuman tanda-tanda stres yang paling khas itu pasti kucingnya bakal defensif atau bakal takut, atau mungkin dia meringkuk ke pojok-pojokan atau berusaha sembunyi. Itu pasti dia dalam kondisi merasa takut atau merasa terancam akibat efek dari stres itu. Kalau untuk menghilangkan stresnya ya berarti sumber stresnya ini yang harus kita tangani. Cuman kan itu balik lagi si owner yang jauh lebih paham si kucingnya ini stres karena kondisi yang seperti apa gitu. Misal nih, ya udah dilihat aja. Oh, dia sering ke pojok-pojokan, dia sering sembunyi kalau dalam keadaan ada motor suara gede di depan rumah. Oh, berarti dia stresnya karena dia takut terhadap suara yang bising. Nah, bisa jadi. Atau mungkin begitu pas lebaran kemarin banyak orang yang bertamu ke rumah, terus tiba-tiba kucingnya ngilang gitu, sembunyi di kamar. Oh, mungkin dia stres atau takut karena banyak orang gitu. Itu bisa jadi. Jadi kalau tanya ke saya kucingnya stres atau tidak, mungkin itu owner lah yang lebih tahu begitu. Untuk mencegah supaya dia tidak stres ya berarti sumber stresnya yang coba dihilangkan atau diminimalisir seperti itu. Baik, Dok.